Salam, selamat pagi, selamat merayakan Hari Pentakosta, Hari Ketuhanan Roh Kudus atau pencurahan kudus ke atas murid-murid Tuhan Yesus. Saudara-saudara, atas nama Majelis Jemaat Gereja Kristen Sulawesi Tengah Gloria Jakarta, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang beribadah bersama-sama dalam rangka ibadah Pentakosta hari ini yang dilakukan secara live streaming. Kami mengucapkan terima kasih kepada khususnya saudara-saudara Bapak Ibu yang berasal dari jemaat yang lain yang juga berkenan ikut dalam ibadah kita pada saat ini. Semoga ibadah ini dan pemberitaan firman-Nya memberikan kekuatan yang baru kepada kita untuk menjalani masa-masa hidup kita, terutama dalam masa-masa melewati badai COVID-19. Sebelum kita beribadah, mari kita teduhkan hati sejenak. Mari kita bangkit berdiri. Buka hati, pujilah Allah kita yang dapat menghalau kabut derita dan kebimbangan, dan yang menjadi sumber sukacita abadi. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai saudara-saudara, sekarang dan selamanya. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, dengarkanlah nas pembimbing sebagai berikut. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yohanes 16 ayat 13. Ku kira karena Yesus yang memberi, dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya telah jiwaku sana, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, hatinya berkobar dalam hatiku.
gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi dan selalu Yesus Juru Selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Hatinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, hatinya berkobar dalam hatiku. Hatinya berkobar dalam hatiku, jiwaku selamat karena kuasanya. Dalam kasih Allahku mengalakan seteru, tolong pimpin hidupku seluruhnya. Hatinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, hatinya berkobar dalam hatiku. Saudara-saudara, pada hari ini kita memperingati turunnya Roh Kudus ke atas murid-murid, sebagaimana telah dijanjikan Yesus sebelum kenaikannya ke sorga. Roh Kudus dicurahkan agar gereja menjalankan kesaksiannya tentang Yesus yang telah menderita, mati, dan bangkit, sehingga dunia mengenal jalan keselamatan melalui kasih-Nya. Tapi sayang, gerakan pelayanan kita seringkali tidak mengandalkan Roh Kudus. Kita bertindak menurut roh keakuan, roh kekhawatiran, dan roh apatisme. Kami sering bersikap picik terhadap karya Roh Kudus yang bersifat universal. Kami lamban bahkan enggan mempraktekkan sifatnya yang selalu merangkul dan mempersatukan. Kami menodai kasih karunia sehingga pembangunan tubuh Kristus tercemar oleh ketertutupan dan keangkuhan kami. Orientasi pelayanan kami bukan pada jalan selamat-Mu, tapi pada diri kami sendiri. Rasa ampun dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menggema. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku,
Dosa kami mengaburkan identitas kami sebagai ciptaan baru-Mu. Hati kami acap kali terpikat dan terikat pada pesona dunia ini. Sebagai gereja, kami sering merusakkan buah-buah pekerjaan Roh Kudus karena kami terperangkap dalam peran-peran kerajaan dunia. Institusi kami menjadi kaku karena Roh Kudus-Mu kami biarkan tinggal sebagai orang asing. Tuhan, kasihanilah kami. Kami mengaku sebagai gereja-Mu, seringkali kami tertutup pada pembaruan-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Mari kita bangkit berdiri. Karya Roh Kudus masih dan tetap berlaku bagi mereka yang memberi dirinya untuk dibarui. Rasul Paulus menegaskan hal itu kepada kita, katanya, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. 2 Korintus 12, 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. Untuk itu, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. 2 Timotius 1 ayat 14. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan dalam rangka Hari Pentakosta saat ini. Kita siapkan pembacaan Alkitab. Yang pertama dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Yang kedua dari 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. Yang pertama Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Dan yang kedua 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca atau mendengarkannya dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di sorga, kami bersyukur jikalau pada saat ini kami boleh merayakan hari pencurahan Roh Kudus ke atas murid-murid dan ke atas gereja-Mu. Sebagai jaminan atau penolong yang Tuhan berikan kepada kami untuk melakukan ziarah kehidupan kami, terkhusus ziarah iman. Kami juga tahu bahwa Roh Kuduslah yang akan memampukan kami untuk melewati masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya Roh Kudus-Mu juga akan memampukan kami untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini yang akan menerangi segala kehidupan kami dan menyibakkan kegelapan-kegelapan yang dapat merasukinya. Berfirmanlah Tuhan, kami semua yang beribadah saat ini sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan Para Rasul 2 ayat pertama sampai 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi
seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." 1 Korintus pasal 6 ayat 9-11. Mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Demikian firman Tuhan. Ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid, maka pada hari itu genaplah yang dinubuatkan oleh para nabi. Tetapi secara khusus, genaplah apa yang dijanjikan oleh Yesus sebelum kenaikannya ke sorga, bahwa dia akan mengutus para penolong, akan mengutus suatu penolong bagi murid-murid dalam kesaksiannya dan dalam pelayanan-pelayanannya di dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan tercurahkannya Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka kita memasuki fase baru dari kehidupan. Jadi suatu fase di mana sebelumnya Yesus tinggal bersama-sama dengan murid-murid, dengan manusia, tapi sesudah itu Yesus naik ke sorga. Tapi dia seperti yang dulu juga saya pernah singgung, tidak meninggalkan manusia, tidak meninggalkan murid-murid, juga tidak meninggalkan gereja. Dia tetap hadir, tetap berkarya melalui pekerjaan-pekerjaan dan penyertaan Roh Kudus. Jadi itulah sekarang yang kita sedang jalani. Jadi ini bukan cuma sekedar the new
apa? Ya, New normal. the new normal. Jadi bukan cuma sekedar kenormalan baru atau suatu tatanan baru. Ini menjadi istilah yang sekarang ini lagi tren. Karena apa? Kita sedang dipersiapkan untuk memasuki kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan-pekerjaan kita seperti sebelumnya, tetapi dalam tanda petik, dalam keadaan the new normal atau kenormalan baru. Ini bukan suatu fase yang akan kita ikuti selamanya, karena ini hanya sementara, dengan maksud normal yang lama akan kembali kita ikuti, di mana kita bisa bekerja lagi seperti biasanya, beribadah lagi seperti biasanya. Tapi dalam konteks new normal ini, kita akan bekerja tapi dengan protokol kesehatan yang ketat nanti. Jadi tetap harus diperiksa, tetap harus dikontrol. Tidak boleh ada kerumunan orang banyak. Demikian juga dalam hal beribadah. Ibadah atau rumah ibadah harus mendapatkan izin dari yang berkompeten bahwa kita berada dalam suatu zona hijau atau zona yang aman dari COVID. Dan juga harus membatasi diri. Tidak boleh ada kegiatan yang terlalu intens di suatu gereja untuk menghindari pertemuan-pertemuan orang banyak. Nah, oleh karena itu, kita bersepakat, terutama kami majelis, bahwa kita belum akan ke gereja sampai semuanya benar-benar normal. Jadi kita akan memasuki gereja pada saat yang disebut normal lama kemarin sudah betul-betul bisa kita alami. Jadi saudara-saudara, fase baru dalam kerangka pekerjaan Roh Kudus itu akan berlangsung tetap terus-menerus dalam kehidupan kita di masa-masa selanjutnya. Jadi kita bersyukur kita memperoleh kasih karunia Allah dalam bentuk kehadiran Roh Kudus untuk kehidupan kita dan pekerjaan-pekerjaan gereja di masa-masa selanjutnya. Jadi Yesus tetap bekerja. Oleh karena itu, kehadiran Roh Kudus akan diberi makna pada beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, Roh Kudus hadir bukan lalu kemudian menggantikan Yesus Kristus. Sebab melalui Roh Kudus, Yesus Kristus telah hadir. Jadi, Yesus Kristus bukan naik ke sorga lalu kemudian berhenti bekerja. Tetapi dia tetap hadir menemui kita melalui Roh Kudus. Jadi dia bekerja. Roh Kudus hadir sebagai kelanjutan Yesus Kristus bekerja menyelamatkan kita dalam dunia ini. Dan penting sekali untuk memahami kehadiran Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, maka apa yang dilakukan oleh Yesus menjadi cerita lama atau cerita basi, sebab tidak berkelanjutan. Namun, dengan adanya Roh Kudus, Yesus tetap menemui kita dan bekerja dalam kehidupan kita. Yang kedua, Roh Kudus menginterpretasi. Roh Kudus lalu kemudian menjabarkan dan menafsirkan kembali apa yang telah dilakukan oleh Yesus dalam kehidupan di dunia ini. Tapi dia bukan menginterpretasi secara kaku, dia bebas. Sebab kerangka penyelamatan Yesus itu terbuka luas dan berkembang dinamis. Lalu kemudian Roh Kudus melakukannya. Jadi dengan kehadiran Roh Kudus, makin nyata bahwa apa yang disebut dinamisme dari pekerjaan Yesus itu nyata bagi kita atau diperlihatkan di tengah-tengah dunia ini. Yang ketiga, saudara-saudara, Roh Kudus adalah kehadiran Yesus yang menciptakan dan membarui. Makanya itu ada doa yang berbunyi begini, Veni Creator Spiritus, ya datanglah roh kreasi atau roh pencipta. Karena Yesus memang mencipta, dan pada hari ini tema kita adalah berilah dirimu disucikan oleh Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa menyucikan kita, yang bisa menguduskan kita, yang bisa mengkreasi kita dari sikap-sikap yang lama. Sebab saudara-saudara, untuk berubah dari sikap yang lama atau dalam bahasa Injil atau ayat yang lain, dalam kitab yang lain mengatakan tidak mungkin anggur yang baru ditaruh di kantong yang baru, di kantong yang lama. Jadi anggur baru hanya bisa ditaruh di kantong yang baru. Karena anggur baru jika ditaruh di kantong yang lama itu akan sobek. Artinya, karunia penciptaan kreasi Roh Kudus hanya bisa kita jalani dalam sikap-sikap yang baru. Dan untuk mengalami atau memperoleh sikap yang baru itu, kita tidak bisa melakukannya. Itu hanya kekuatan Roh Kudus.
Makanya di situ tadi ada sikap-sikap pembenci, pemburi, dan semua yang disebut sikap-sikap yang tidak berkenan di hadapan Tuhan hanya bisa disingkirkan dan disucikan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus hadir untuk menolong kita dalam aspek ini, untuk memberikan kita peluang hidup dalam kekudusan Tuhan. Karena kekudusan itu adalah kekudusan yang bersumber dari Tuhan dan tidak bisa kita lahirkan, tidak bisa kita ciptakan. Itu hanya datang dari pihak Tuhan dan kita bisa memasukinya melalui perkenan Tuhan dan terutama melalui pengurapan dalam tanda petik kreasi Roh Kudus dalam hidup kita. Yang berikut saudara-saudara, Roh Kudus lalu memanifestasikan atau mengaplikasikan kehadiran Yesus dalam kepelbagaian sejarah manusia dan sejarah dunia. Dan seperti yang pernah saya singgung beberapa waktu yang lalu, Roh Kudus bekerja melampaui agama. Pada beberapa waktu lalu saya menyinggung bahwa Roh bekerja juga di luar kelompok Yahudi. Ketika Cornelius kemudian mengalami urapan Roh Kudus dan dia bertobat. Jadi dia atau Roh Kudus bekerja melampaui agama. Saudara-saudara, hari ini kita akan menjabarkan lebih jauh bahwa Roh yang sama itu bekerja terus-menerus dalam kepelbagaian sejarah manusia dan dunia ini. Jadi bukan cuma bekerja di lingkungan gereja kita. Saya kagum ketika bergaul dengan saudara yang beriman atau yang berbeda keyakinan dengan kita, tapi juga mereka mempraktekkan suatu sikap-sikap yang menawan, dan saya percaya setiap sikap yang menawan yang kemudian membangun kebaikan, membangun kebersamaan untuk kehidupan yang lebih baik itu adalah buah dari pekerjaan Roh Kudus. Buah-buah seperti yang disebutkan dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-22, 23 dan sebagainya. Jadi saudara-saudara, jangan pernah berpikir bahwa kita hanya hidup untuk diri kita. Karena Roh Kudus bekerja membaharui diri kita, mengaplikasikan Yesus Kristus dengan karya-karyanya ke berbagai belahan dunia, ke berbagai segi kehidupan, bahkan juga hadir dalam sejarah umat manusia. Maka kemudian kita harus sadar, kita tidak bisa hanya hidup untuk diri kita sendiri. Orang yang dibaharui oleh Roh Kudus tidak pernah kembali dalam arti berorientasi bagi dirinya sendiri. Dia terus berkarya bagi orang lain. Jadi lucu, bahkan ironis bagi saya kalau mendengar orang berkata, saya hidup baru, tapi pekerjaannya cuma berdoa saja. Ya, siang, sore, malam, pagi hanya berdoa saja. Betul, doa itu penting. Tapi orang yang betul-betul hidup dalam Roh Kudus, lalu kemudian akan menunjukkan sebuah sikap terbuka kepada orang lain. Kemudian terarah kepada dunia ini. Dan melakukan karya-karya terbaiknya bukan bagi dirinya, bukan bagi keluarganya atau gerejanya semata, tapi juga bagi orang lain. Ya, kira-kira seperti yang kita lakukan sekarang ini atau gereja-gereja lakukan, membantu sesama saudara yang berkekurangan, lepas dia itu gereja kita atau bukan, tapi karena dia membutuhkan, kita bantu. Ya, kalau ada pemulung di depan rumahmu, bantulah dia. Saya sudah membantu dengan sembako kita yang masih tersedia di sini, beberapa pemulung, karena betul-betul mereka saya lihat membutuhkan itu. Jadi siapapun kita harus bergerak seperti itu untuk menolong orang lain. Jadi saudara-saudara, hari ini sungguh kita bersyukur karena kita beroleh satu momentum yang luar biasa di mana Allah bekerja melalui Roh Kudusnya. Pertanyaannya adalah begini, apakah Roh Kudus baru bekerja pada hari Pentakosta atau tidak? Pada waktu Yesus memulaikan karya penciptaannya, Roh sudah bekerja, sebagaimana firman juga sudah bekerja. Bahkan pada zaman nabi-nabi, ada pencurahan Roh Kudus. Tapi dalam lingkupan yang terbatas. Yesus waktu lahir, itu adalah kreasi daripada Roh Kudus. Waktu dia dibaptis, Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Jadi Roh Kudus juga sudah bekerja dari mulanya. Jadi bukan baru pada hari Pentakosta, namun pada hari Pentakosta, pekerjaan Roh Kudus makin definitif, makin spektakuler dalam arti sungguh-sungguh sekarang era Roh Kudus bekerja, meneruskan pekerjaan Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus tidak pernah tinggal di suatu kawasan, tetapi dia hadir terus-menerus untuk menolong kita.
Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan pernah berhenti untuk hidup dalam kekuatan iman percaya kita. Sebab kita punya Roh Kudus yang siap menolong kita dalam segala keadaan, terutama dalam kehidupan kita beriman. Jangan khawatir dengan masa-masa pandemi ini. Jangan khawatir dengan kesulitan-kesulitan yang lain. Tetap yakin bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Ingat, Yesus tetap hadir bagi kita melalui Roh Kudus. Yesus tetap mengkreasi kita melalui Roh Kudus. Yesus terus menyatakan pekerjaan-pekerjaannya, dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus sebagai pekerjaan keselamatan itu bukan cuma menduplikasi atau mengulang-ulangi pekerjaan Yesus yang lama, bukan. Yesus melakukannya secara baru terus-menerus melalui Roh Kudus yang memang bekerja secara dinamis. Jadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terus berserah, dan Tuhan akan beserta kita melalui Roh-Nya yang sudah dicurahkan pada hari ini kita peringati, juga akan menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, untuk merespon firman ini, saya mengajak kita menyanyikan satu lagu pujian mengenai bagaimana Roh Kudus lalu kemudian hidup di tengah-tengah kita. Kita menyanyikan satu lagu Rohmu yang hidup, lalu kemudian dilanjutkan dengan bahasa Posonya Inosa Pue Magali.
Buka hati, jamahanmu, bersamaku di hadiratku. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembahmu. Saudara-saudara, marilah kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita akan memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Surga yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik bagiku. Berapa yang terhilang aku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, memberikan kasih sama atau ku biarkan tegak, sepatutnya anaknya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus disebar. Berapa yang terhilang aku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Kita akan mendoakan persembahan kita, dilanjutkan dengan doa syafaat, dan doa kita akan diakhiri dengan mendaraskan atau menyanyikan doa Bapa kami. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas segala berkat-Mu. Kami mensyukurinya.
Terima kasih juga atas karunia Roh-Mu yang kudus yang selalu menyertai kami. Hari ini kami mengungkapkan syukur kami lewat persembahan. Terimalah dan kuduskanlah ya Tuhan. Berkatilah kami, supaya kami tetap dapat mencerminkan kehidupan yang memberi tanpa putus-putusnya di seluruh pengalaman kehidupan kami. Bapa, kami berdoa untuk gereja kami dan pelayanannya. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu. Tuhan memberkati para majelis, penatua, dan diaken. Tuhan berkati mereka dan keluarga. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Velma Pasoa Valentang, Ibu Mauren Hamam, Saudara Willy Bow, Bapak Rosano Robert Mungkundapu, Saudara Marcel Mangela, Ibu F. Penyami Sigilipu atau Mama Diana, Saudari Yerlin Galamba. Juga kami mendoakan Ibu Sylvie Timisela dalam kelemahan tubuhnya yang saat ini beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan, turunlah kekuatan-Mu dan kasih-Mu melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga mereka sungguh-sungguh dikuatkan kembali. Berkati obat dan setiap tindakan medis yang mereka terima, juga langkah-langkah yang ditempuh kaum keluarga. Kiranya melalui semuanya itu mengalirlah kuasa Allah yang memulihkan dan menyembuhkan. Kami mendoakan dalam pemulihan Ibu Foni Krishna Pagala Galambang, Bapak Onja Tobondong, Bapak Robin Mangela, Dr. Esther Nenoharan. Kiranya kasih karunia Allah akan terus ditambahkan sehingga mereka benar-benar dipulihkan. Kami mendoakan yang berulang tahun kelahiran Bapak Oyong yang kami panggil Papa David, berulang tahun tanggal 27 Mei yang lalu. Kiranya kasih Tuhan menyertainya bersama dengan keluarga, bersama dengan Ibu Herlina, bersama dengan David, bahkan bersama dengan Gaby. Tuhan menyertai keluarga ini. Yang berulang tahun pernikahan kami doakan, Tuhan Engkau menyertai mereka dimanapun mereka berada, memelihara keluarga mereka masing-masing. Kami juga bersyukur dengan keluarga Bapak Antoli atas kenaikan jabatan dalam lingkupan pekerjaan. Tuhan memberkati Bapak Antoli dan Ibu Komang Agustanti bersama anak terkasih El Sadai. Kami mendoakan keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi atau pergumulan-pergumulan yang lainnya terkait dengan situasi yang sementara kami jalani ini. Kami berdoa Tuhan menolong mereka. Kami mendoakan aksi Gloria Peduli. Tuhan berkati kami untuk rencana-rencana penyaluran bantuan pada tahap-tahap berikutnya. Tuhan kiranya memberikan kami kasih-Mu, membantu para donatur, keluarga, bahkan membantu setiap orang yang ikut serta dalam aksi Gloria Peduli. Kami mendoakan pemuda. Tuhan memberkati pemuda seluruhnya dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati rencana pelayanan mereka secara daring atau live streaming pada minggu depan yang akan dilakukan pada pukul 12. Tuhan menyertai seluruh pemuda. Kami mendoakan semua anak-anak yang masih kecil, remaja, pemuda, dan sudah dewasa. Tuhan menyertai seluruh keberadaan mereka, terutama anak-anak sekolah atau yang mengikuti pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Tuhan berkati. Kiranya apapun yang mereka lakukan akan menjadi kasih karunia dalam seluruh kehidupannya. Bapa di surga, kami mendoakan orang tua kami dimanapun berada. Tuhan tolonglah mereka. Memberikan damai sejahtera, kekuatan, dan kegembiraan. Kami mendoakan panitia pembangunan. Tuhan sertailah seluruh panitia pembangunan dengan rencana mereka. Kami mendoakan pos kebaktian GKST Cibubur dan sekitarnya. Tuhan memberkati pelayanannya. Kami mendoakan para pendeta di lingkungan pelayanan kami. Pendeta M. Cenubi, Pendeta M. Yeka Sodo, Pendeta Bogar Siwi, Pendeta M. Tomana, Pendeta Sinar Putosi, Pendeta Agnita Tauno, Pendeta Dian Patigu, Pendeta Abdi Sainal Tanjikoti, Pendeta Henry Wulur, Evangelis Ritson Banyonyo, dan pendeta-pendeta yang lainnya. Tuhan, biarlah Engkau tetap menyertai mereka dalam segala kehidupan pelayanan dan keberadaannya. Kami mendoakan GPN Galilea dan seluruh pelayanannya, juga pendeta dan majelis. Tuhan memberkati mereka. Kami mendoakan bangsa dan negara kami.
Kami mendoakan pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kami mendoakan para aparat yang bekerja untuk ketertiban kami. Kami mendoakan para tenaga medis. Tuhan, Engkau menolong mereka. Kami mendoakan para pasien-pasien karena COVID. Tuhan kiranya memberkati mereka. Kami mendoakan daerah kami di Sulawesi, bahkan secara khusus Sulawesi Tengah dan sekitarnya. Tuhan memberkati pelayanan gereja GKST di sana. Tuhan memberkati seluruh langkah-langkah yang ditempuh. Bapa di sorga, kami mendoakan pelayanan-pelayanan gereja-gerejamu di Indonesia. Dan secara khusus juga pelayanan-pelayanan gereja di DKI. Tuhan memberkati kami bersama-sama. Bapa, kami mendoakan tenaga-tenaga medis dari jemaat kami yang juga terus berjuang, yaitu Ibu Diaken Risma Tadayu dan Saudari Yuliana Kiai Pikelo. Tuhan memberkati mereka. Kami mendoakan rencana kami pada minggu depan untuk melaksanakan perjamuan kudus Oikumene dalam rangka memperingati atau merayakan 70 tahun pelayanan gereja-gereja Indonesia PGI. Ya Bapa di sorga, kami mendoakan keluarga-keluarga muda, keluarga Eko dan Peti yang menantikan kehadiran buah hati mereka. Kami mendoakan Hendro dan Risma, kami mendoakan David, Koikelu dan Jane Octavia dalam segala keberadaan mereka. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan keluarga dari Bapak Surya Indra Kusuma Turisumbi dan Ibu Indah Puspita atas kelahiran putri terkasih sebagai buah hati yang Tuhan karuniakan bernama Ivana Audrey Torisumbi tanggal 27 Mei yang lalu. Tuhan memberkati Audi, Tuhan memberkati orang tuanya Bapak Indra dan Ibu Indah. Kiranya kasih setia Allah akan menyertai mereka dalam segala keberadaan. Ya Bapa di sorga, Engkau memberkati juga kami di rumah ini, bersama-sama kami dalam segala keberadaan kami. Juga kami mendoakan Marcelia yang ikut juga beribadah di sini. Tuhan memberkati dia dengan segala rencana dan kerinduannya untuk memasuki perguruan tinggi yang dia kehendaki. Ya Bapa, semua orang yang beribadah, mengikuti ataupun mendengarkannya, Tuhan memberkati kami. Dimanapun mereka berada, kami percaya kasih karunia-Mu menyertai kami, menguatkan kami dan mengokohkan kami dalam keberadaan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa. Kami panjatkan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari yang secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Beberapa pokok warta akan kami sampaikan. Yang pertama, terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang mengikuti atau berpartisipasi juga turut serta dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati.
Yang kedua, pelayanan ibadah pada minggu depan juga akan dilaksanakan secara live streaming seperti ini pada pukul yang sama, pukul 10 pagi. Secara khusus pada minggu depan, ibadah minggu akan dirangkaikan dengan ibadah perjamuan kudus oikumene, sebagaimana berlaku di GKST, selalu melaksanakan ibadah perjamuan kudus oikumene dalam rangka HUT PGI. Dan tahun ini kita merayakan HUT ke-70 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Oleh karena itu, kami akan mengedarkan nanti panduannya, tetapi sebagai informasi awal, biarlah keluarga-keluarga menyiapkan anggur dan roti di rumah masing-masing. Dan yang tidak dapat minum anggur bisa menyiapkan teh dengan sedikit gula. Itu yang bisa kita persiapkan. Dan melalui edaran serta panduan kami akan memberikan keterangan-keterangan lebih detail. Semoga kita bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus sebagai sakramen yang kita terima wujud peneguhan janji keselamatan Allah kepada kita tiap-tiap kali kita menerima roti dan anggur perjamuan. Kami juga menyampaikan bahwa pada minggu depan akan dilaksanakan ibadah perdana secara daring, secara live streaming, Pemuda Gloria yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 Juni pukul 12. Jadi usai ibadah seperti ini, lalu kemudian pada pukul 12 kita akan mengikuti ibadah pemuda yang akan dilakukan secara live streaming. Liturgos akan dilakukan oleh Saudari Audrey atau Butet. Dan pelayan firman kami sendiri. Saudara-saudara, kami tetap menghimbau partisipasi kemudian keikutsertaan kita dalam aksi Gloria Peduli yang kita rencanakan terus kita lakukan di beberapa bulan yang akan datang. Dan seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kita bersepakat bahwa kita akan melakukan ibadah di gereja pada kondisi yang betul-betul aman. Jadi kondisi new normal ini, mungkin gereja-gereja sudah diberikan kelonggaran untuk beribadah, gereja-gereja dan semua tempat ibadah sudah dimungkinkan untuk digunakan kembali, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Namun kami bersepakat bahwa kami atau kita tetap melaksanakan ibadah seperti ini sampai kondisi benar-benar kondusif atau aman atau bebas dari COVID-19. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang merayakannya, secara khusus kepada Bapak Oyong pada tanggal 27 Mei yang lalu. Selamat juga kepada keluarga Indra, Tori Sumbi, dan Ibu Indah Puspita atas kelahiran buah hati yang sungguh sangat dinantikan bernama Ivana Audrey Tori Sumbi. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan Ibu, juga anak terkasih. Terima kasih ya atas semua perhatiannya. Baiklah, kita akan melanjutkan ibadah kita akan mengakhiri kebaktian ini. Mari kita bangkit berdiri. Lanjutkanlah hidupmu dalam pembaharuan Roh Kudus. Bersatulah dalam pengharapan bahwa Tuhanlah sumber kekuatan dan kedamaian hati kita di tengah-tengah kelamnya hidup. Dalam satu gereja yang
Jemaat, tetaplah teguh di dalam Tuhan, hiduplah dalam damai sejahteranya, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah ibadah kita, kami mengucapkan terima kasih. Shalom.